Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mia di sini ingin berbagi sedikit informasi bagaimana penggunaan Quizzes. Nah, Quizzes ini biasanya digunakan untuk assessment tools. Yang pertama, kita harus membuka dulu laman Quizzes. Nah, di sini tertera quizzes.com. Lalu kita pilih login jika memang kita sudah mempunyai email berbasis Google. Jadi tidak perlu sign up lagi. Nah, Quizzes ini dibuatnya hanya bisa menggunakan laptop ya. Jadi belum bisa menggunakan handphone, tapi penggunaannya sendiri bisa menggunakan handphone yang di-sharekan linknya kepada siswa. Nah, jika sudah muncul login ini, kita pilih login with Gmail. Lalu kita pilih akun yang biasa kita gunakan. Nah, kita akan muncul pada laman ini. Biasanya ada pilihan untuk pengguna baru, kita pilih for school. Dan juga pilih untuk teacher ya, bukan untuk student. Nah, di sini kita pilih buat atau create. Nah, kita pilih quiz. Di sini kita bisa memberikan nama quiz yang ingin kita buat. Misalnya saya membuat nama quiz Mari berhitung. Nah, disesuaikan dengan subjek yang relevannya matematika, lalu pendidikan, dan juga fun ya, senang-senang. Jadi di sini soalnya fun. Klik selanjutnya. Nah, di sini ada pilihan dari bentuk soal ya, atau item-item dari bentuk soalnya bisa pilihan ganda atau multiple choice. Ada kotak centang, yang mana kotak centang ini bisa memilih jawaban lebih dari satu. Jika pilihan ganda yang benar hanya satu jawabannya, jika kotak centang bisa lebih dari satu. Lalu di sini juga ada fill in the blank, yaitu isi bagian yang kosong. Ada juga pemilihan atau polling. Ada juga terbuka berakhir, ini tuh seperti jawaban singkat. Ada juga slide. Nah, disarankan jika ingin mendapatkan jawaban secara otomatis yang dikeluarkan oleh Quizzes, maka pilihlah bentuk soal dari pilihan ganda dan juga kotak centang. Jadi nanti jawabannya nilainya akan keluar otomatis. Kita coba pilihan ganda. Nah, di sini kita bisa menuliskan pertanyaan yang ingin kita buat. Misalnya, penjumlahan yang menghasilkan jumlah 500 adalah titik-titik. Nah, di sini kita bisa menuliskan jawabannya, misalnya A 300 ditambah 200, B 100 ditambah 200, C 200 ditambah 400, atau D 100 ditambah 100. Nah, untuk multiple choice, hanya satu jawaban yang benar, maka kita klik centang ini. Nah, untuk soalnya sendiri, sebenarnya bisa menggunakan gambar. Jika diperlukan dan dibutuhkan, gambar ini bisa diklik. Nah, bisa juga kita mengklik dengan mengunggah dari file yang kita punya yang ada di laptop. Bisa juga audio ataupun video. Tapi bisa juga dengan mengcopy paste dari laman internet. Misalnya kita mencari dulu
gambar dari internet, lalu kita mengcopy dan mempastenya di sini. Lalu di bawahnya, nah dari bentuk soal-soalnya juga bisa ditambahkan foto ataupun rumus matematika yang memang jika diperlukan bisa menggunakan rumus-rumus ini. Selain itu, di sini juga ada waktu. Jadi kita bisa menentukan waktu yang memang tepat gitu ya untuk soal ini. Misalnya Quizzes menyarankan 30 detik. Jika sudah, kita akan klik save atau simpan. Nah, di sini pertanyaan sudah muncul ya. Lalu kita juga bisa contohnya kotak centang atau checkbox ini kita tulis pertanyaannya, misalnya jawaban yang tepat bisa lebih dari satu yang menghasilkan jawaban 400. Misalnya di sini ditulisnya 400 dikurangi 0, di sini 800 dikurangi 100, di sini kita tulis 800 dikurangi 400, dan di sini kita tulis 500 dikurangi 200. Nah, jawaban yang benar kan yang ini 1, yang ini juga 2. Jadi jawaban bisa lebih dari 1, mau itu 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, di sini Quizzes menyarankan 45 detik, tapi kita bisa mengubahnya atau menyesuaikan dengan kemampuan siswa kita. Jika sudah, kita klik simpan. Nah, jadi dua bentuk soal ini yaitu multiple choice dan checkbox bisa langsung otomatis menghitung jawaban benar dan juga salah. Di sini juga terdapat import dari lembaran data. Nah, jika kita mengisi ini secara manual, import dari lembaran data ini bisa menghasilkan lebih banyak soal gitu secara otomatis dengan cara mengunduh template yang ada di sini nih. Kita unduh dulu template, lalu kita tarik dan jatuhkan unggah di sini. Nah, ini contoh templatenya, misalnya berbentuk Excel, yang mana soal yang kita buat harus disesuaikan dengan template ini ya. Jadi kolom A yaitu pertanyaan, kolom B yaitu pilihan soalnya, misalnya berupa multiple choice, checkbox, fill in the blank, dan yang lainnya. Lalu yang kolom ketiga atau kolom C ini ada option 1, option 2, option 3, option 4, bahkan bisa juga sampai option 5 jika diperlukan. Nah, untuk yang benar atau correct answer, dan juga untuk kolom I bisa menuliskan waktunya ya. Nah, jika sudah, kita bisa langsung mengimport file tadi yang sudah kita buat. Jadi ini tuh bisa lebih cepat gitu ya. Misalnya dari 40 soal kita tidak perlu membuatnya secara manual, tapi bisa langsung menggunakan template dari Excel tadi. Jika sudah, kita klik di sini kembali, atau dalam bahasa Inggris itu ada done. Kita klik simpan. Nah, di sini ada pilihan apakah kita akan memulai pilihan kuis secara langsung atau sinkronus, yang mana antara guru dan juga siswa akan mengerjakan dan melakukan kuis ini secara bersamaan.
Namun, jika memilih asinkronus atau memberikan pekerjaan rumah, hampir sama sebenarnya dengan kuis, namun ada tenggat waktu, ada deadline-nya, misalnya ditentukannya selama 5 hari. Jadi di deadline-nya tuh hari kelima. Jadi bisa mengerjakan kuis ini secara tidak dalam waktu bersamaan. Sekarang kita coba yang memulai kuis secara langsung atau live ya. Kita pilih klasik, jadi siswa akan mengerjakannya sendiri dan juga tergantung dari kecepatannya. Nah, di sini ada pengaturan umum. Nah, pengaturan umumnya misalnya partisipannya tuh tak terbatas. Nah, unlimited atau tak terbatas ini akan mempermudah siswa untuk masuk kepada laman kuis ini. Jadi tidak usah login terlebih dahulu. Nah, ini name factory-nya saya sengaja nonaktifkan supaya siswa bisa mengisi sendiri dengan namanya masing-masing. Bisa juga jika kita ingin mendapatkan jawaban yang anonim, jika diaktifkan maka namanya akan disesuaikan dengan nama-nama yang ada ditentukan oleh kuisis. Nah, di sini bisa show answer daring activity dan after ini pengaturan aktivitasnya ada waktunya yang seperti tadi, jadi ada countdown-nya, jadi setiap soal misalnya 30 detik nanti menunjukkan waktunya yang terus berkurang. Ada juga papan peringkat, nanti akan memperlihatkan siapa yang lebih cepat atau lebih yang paling banyak benarnya gitu ketika mengerjakan kuis. Lalu ada juga pertanyaan diacak, lalu pilihan jawaban yang diacak. Ini tuh sangat berguna ya ketika antara anak satu dengan anak yang kedua. Meskipun pertanyaan yang dibuat itu sama, tetapi urutan jawabannya tuh akan berbeda karena pertanyaannya diacak. Lalu di sini juga bisa memperlihatkan meme atau gambar-gambar lucu setelah menjawab pertanyaan. Misalnya di sini ada fitur-fitur meme yang sudah disediakan. Kita pilih saja yang memang relevan atau kita pilih acak. Jadi setiap anak misalnya menjawab jawaban yang benar, nanti akan muncul kata-kata mantap jiwa gitu. Tapi kalau misalkan anak menjawab salah, aduh gitu ya. Jadi bisa disesuaikan juga meme-nya, kita pilih di sini. Nah, jika sudah, kita klik lanjutkan. Nah, di sini akan muncul kode gitu ya. Kode dari kuis yang kita buat ini bisa langsung dibagikan kepada para peserta yang akan mengerjakan kuis, yaitu siswa. Bisa juga dengan membagikan link. Ini lebih mudah ya, membagikan ini ke grup WA misalnya, jadi salin link. Nanti anak-anaknya langsung muncul di sini nih. Langsung muncul di bawah sini. Ini kan masih menunggu partisipan untuk join. Nanti jika siswanya 15, maka akan muncul di sini 15 partisipan. Jika sudah, kita akan mengklik mulai. Nah, jadi kita sebagai guru hanya akan menunggu dan melihat jawaban dari anak-anak, dan jika sudah, nanti kita akan mengklik selesai dan akan memunculkan jawaban yang benar dan juga poin dari setiap peserta. Nah, segitu dulu berbagi mengenai kuisis hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.